Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kang Sugi. Pada video kali ini kita akan meneruskan memahami bagaimana fenomena fisika itu dapat kita pahami dengan menggunakan fisika komputasi. Pada bahasan yang lalu kita telah mencoba untuk memahami fenomena gerak benda jatuh dengan hambatan sampai step kelima, yaitu analisis. Analisis yang telah kita lakukan adalah analisis hasil, dan juga kita sudah melakukan analisis tentang kesalahan dalam metode Euler itu untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Yuk ikuti paparan ini selanjutnya untuk kita bahas bagaimana solusi persamaan diferensial biasa itu dengan menggunakan metode Feynman-Newton atau half step. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Pada sesi yang lalu, kita telah membahas bagaimana kita memahami fenomena benda jatuh dengan menggunakan metode Euler. Pada kasus yang kita kaji adalah sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan bola tersebut mendapatkan gaya hambat. Kebetulan bendanya itu berupa bola sehingga cross sectionnya berupa lingkaran dan koefisien hambatannya adalah 0,46. Langkah komputasi yang telah kita lakukan sudah sampai ke langkah terakhir, yaitu langkah kelima berupa evaluasi. Dari mulai pemodelan dan penyederhanaan model, kita telah lakukan di mana melihat benda jatuh tersebut kemudian disesuaikan dengan hukum fisika yang berlaku berkaitan dengan fenomena gerak tersebut, yaitu hukum Newton. Kemudian dari persamaan matematika hasil dari penyederhanaan model tersebut, kita buat suatu formulasi numerik, yaitu berupa formulasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode Euler. Setelah itu kita sudah membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan yang terakhir pada sesi yang lalu kita telah melakukan evaluasi, di mana evaluasi yang dilakukan adalah interpretasi dari hasil yang diperoleh, kemudian membandingkan dengan prinsip dasar, dalam hal ini adalah fenomena fisika, hukum-hukum fisika itu, kemudian juga menganalisis, menaksir kualitas dari solusi numeriknya. Anda sudah kami minta untuk membandingkan hasil perhitungan secara numerik dan dengan solusi analitiknya. Sebagaimana yang telah kita buat program pada sesi yang lalu, kita akan mencoba untuk membandingkan hasil perhitungan dari percepatan dan kecepatan bola jatuh tersebut, baik menggunakan metode numerik, yaitu menggunakan metode Euler, ataupun menggunakan metode analitik. Kita juga sudah membuat output berupa teks, di mana hasil dari perhitungan secara numerik sudah kita peroleh. Ini adalah contoh bagaimana kalau kita ingin menampilkan atau membandingkan solusi numerik dengan solusi analitik. Sesuai dengan tugas yang lalu, Anda sudah diminta untuk mencari solusi analitik dari fenomena gerak bola jatuh tersebut, di mana kita peroleh bahwa VA atau V analitik sebagai fungsi dari waktu sama dengan negatif kalikan dengan akar dari G kalikan dengan M dibagi dengan K, di mana K adalah CD dikalikan dengan Rho dikalikan dengan A dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan tangan hiperbolikus dari T dikalikan dengan akar dari G kalikan dengan K per M. Itu untuk V-nya.
Sedangkan untuk Y-nya, Y sebagai fungsi waktu adalah Y mula-mula, Y nolnya, dikurangi dengan M per K, dikalikan dengan ln dari cos hiperbolikus akar G kalikan dengan K per M dikalikan dengan T. Nah, dari sini kita secara mudah dapat menghitungnya, kemudian kita akan cari berapa error relatif dari perhitungan itu antara V numerik dengan V analitik. Sebagaimana telah kita pahami pada mata kuliah metode numerik yang lalu, bahwa untuk menghitung error relatif, cukup kita membuat delta atau selisih dari V numerik dan V analitik, kemudian dibagi dengan V analitiknya dikalikan 100%. Kemudian untuk error Y juga sama, yaitu Y numerik kurang Y analitik dibagi dengan Y analitik dikalikan dengan 100%. Kemudian hasilnya kita tuangkan dalam teks di sini. Saya menggunakan format untuk T-nya adalah 2 digit desimal, VN-nya 9 digit desimal, error VA-nya menggunakan 2 digit, plus ini artinya akan ada tanda plus dan negatif untuk nilainya itu. Kemudian di sini sama. Metodenya sama, yang lain seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Kalau kita jalankan, nah, maka kita akan beroleh hasil sebagai berikut. Kolom pertama menunjukkan T, kolom kedua menunjukkan AN atau percepatan pola yang dihitung secara numerik, kolom ketiga menunjukkan V secara numerik, kolom keempat adalah V secara analitik, kolom kelima adalah relatif error dari V, kolom ke-6 adalah Y numerik, kolom ke-7 adalah Y analitik, dan kolom ke-8 adalah error relatif dari Y itu. Tentu kalau kita lihat di sini, untuk melihat bagaimana dari fungsi error di sini, kita bisa memindahkannya ke, misalnya kita bisa memindahkan ke spreadsheet. Saya menggunakan LibreOffice misalnya. Ini saya akan copy. Ya, ini saya copy. Kira-kira akan seperti ini. Saya copy untuk saya kopikan ke LibreOffice ini, ya. Kemudian kita oke. Jadi ini adalah T, waktunya adalah sekon, kemudian ini adalah A numerik, meter per sekon kuadrat, kemudian ini adalah V numerik, meter per sekon, kemudian ini adalah V analitik, juga meter per sekon, kemudian ini adalah error relatif dari V persen, kemudian ini adalah ini persen, ya, ini persen, kemudian ini adalah Y numerik meter, Y analitik juga satuannya meter, dan adalah error relatif dari Y. Oke, ini adalah persen juga. Nah, coba kalau kita lihat, kita bisa membandingkan nilai dari V numerik dan V analitik. Ya, V numeriknya ini pada T0 atau step pertama memang ini sama karena nilai awal, atau disebut dengan initial condition. Pada detik 0,1 V numeriknya menghitung min 0,98, kemudian di V analitik adalah min 0,9795 dan seterusnya. Errornya itu adalah 0,04. Ini seperti ini, ya. Kalau kita lihat, ini
2000, kemudian ini Y analitiknya 1999 dan seterusnya. Di sini errornya masih 0 ya, ini kecil sekali. Errornya ada tapi kecil sekali. Nah, ini adalah error relatifnya. Ini error relatif dari V-nya. Semakin sini, kalau kita lihat, ini semakin besar, tapi menurun lagi. Ya, menurun lagi sampai ini menuju ke detik ke 15, itu sudah 0 errornya. Hampir mirip seperti itu. Oke. Agar kita bisa melihat errornya seperti apa, kita buat grafiknya. Kita insert, kemudian kita lihat chartnya. Nah, ini kalau kita lihat chartnya seperti ini, ternyata error V itu maksimum dengan di sini itu adalah sekitar 0,9 ya, hampir 0,87 ya. Jadi bentuk errornya akan seperti ini ya, bentuk errornya akan seperti ini. Oke. Kalau yang ini, yang error dari Y, coba kalau kita ini kan seperti apa? Apakah sama error dari Y itu? Nah, ternyata error dari Y itu agak berbeda polanya, ya, agak berbeda polanya dengan yang error dari V. Seperti ini, 0,04%, sedangkan yang V-nya adalah 0,87%, seperti itu. Ini akibat apa? Error ini terjadi akibat kita menggunakan metode Euler. Dalam metode Euler yang kita ketahui bahwa ini didasarkan pada uraian Taylor, ya, di mana kita memotong sampai suku kedua. Ingat bahwa pendekatan yang kita lakukan itu adalah kita memotong. Jadi ada errornya di sini. Ya, tentu solusi numerik dari persamaan diferensial yang kita menggunakan metode Euler itu kita ada errornya, sehingga inilah pendekatan yang kita lakukan seperti itu. Ini yang sudah pernah kita lakukan. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, ketika kita mengetahui A, kita mau mencari V, maka tentu ada error di sini. Ya, ada error. Ada error yang diperhatikan. Ketika kita menghitung A, kita menghitung V butuh A, ada errornya. Ketika kita menghitung Y, butuh V. V tadi perhitungannya sudah ada errornya. Tentu berarti errornya akan semakin lama semakin besar, seperti itu. Ya, ingat bahwa ini suku ini sampai tak hingga, seperti itu. Nah, sudah kita pernah ketahui. Nah, jadi ketika kita misalnya menghitung V sekarang, kita butuh V mula-mula, kita butuh percepatan mula-mula. Ternyata di sini masih ada error. Mestinya dia ada error, ada sesuatu, ada error, ya, ada kesalahan karena truncation error atau pemotongannya kan kita potong sampai suku kedua saja. Ada truncation errornya, seperti itu. Jika V ada kesalahan, Y butuh V, ya tentu berarti Y itu pasti akan ada kesalahan yang ada di sana. Langkah analisa juga kita lakukan dalam menjalankan interpretasi dari visual grafik yang telah dihasilkan. Misalnya kemarin kita sudah memperoleh satu plot grafik. Ya. Di sini kita akan dapat memahami fenomena gerak itu lebih mudah dibanding kita tanpa visualisasi. Contohnya seperti ini. Dari sini kita akan paham bahwa kecepatan dari benda itu akan semakin lama semakin membesar, tapi akan mencapai pada kecepatan tertentu yang itu merupakan kecepatan maksimum. Besarnya adalah di sini ya, sekitar 20, berapa nih? 7,943. Kira-kira begitu. Nah, dia akan semakin lama, dia akan mencapai kecepatan yang disebut dengan kecepatan
terminal. Dari grafik V terhadap T ini pun kita juga akan bisa melihat sebetulnya ada perubahan kecepatan ini karena ada percepatan. Percepatannya apakah berubah? Ternyata berubah. Kalau kita lihat grafiknya tidak lurus, ya, tapi dia seperti ini. Sehingga kita yakin bahwa ternyata ada perubahan dari percepatan. Nah, ternyata kalau kita gambarkan percepatan terhadap waktu pun juga demikian, bahwa memang ada perubahan percepatan di mana ini dari min 9,8 atau besarnya 9,8, kemudian dia akan turun besarnya karena ada pengaruh gaya gesek, kemudian dia percepatannya akan menuju ke 0. Ketika benda tanpa ada percepatan, maka benda itu akan mengalami kecepatan yang konstan, cocok dengan dari ini. Jadi benda akan cenderung untuk kecepatannya konstan. Nah, ini seperti ini. Dari grafik ini pun juga kita bisa melihat bahwa ketika ini kemiringannya atau slope-nya itu 0, maka berarti percepatannya 0, cocok dengan di grafik di sini. Demikiannya kalau kita melihat posisi terhadap waktu, kita juga bisa melihat, ternyata kita juga bisa menganalisis dari kecepatannya. Di sini kecepatannya tentu kalau ini karena slope-nya 0 atau kemiringannya dia horizontal seperti ini, maka nih kecepatannya 0, mula-mula 0 berarti ini cocok dengan fenomena itu. Tanpa kita harus melihat data angka-angkanya, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa ternyata kecepatan mula-mulanya 0. Kemudian dia akan dipercepat. Kalau kita lihat di sini kan, akan dipercepat. Tapi kalau kita lihat sampai di sini, dia akan ada garis lurus. Ya, garis lurus itu artinya dia slope-nya akan sama. Kalau slope-nya sama, ini adalah position terhadap waktu, maka berarti kecepatannya adalah konstan. Seperti itu. Cocok dengan grafik yang sebelah kiri ini. Ini adalah salah satu contoh interpretasi dari output visualisasi berupa grafik pada suatu fenomena gerak benda jatuh dengan hambatan. Anda dapat menyimpan file gambar ini dengan mengklik ini ya, mengklik save the picture ini, kemudian menyimpannya dalam bentuk PNG atau format yang lain. Untuk memahami bagaimana seberapa bagus metode numerik dapat menyelesaikan suatu persoalan, dalam hal ini adalah fenomena fisika, maka kita perlu melihat errornya. Tadi sudah kita lihat bagaimana error dari perhitungan menggunakan solusi numerik menggunakan metode Euler. Agar lebih jelas, kita akan mencoba untuk menyederhanakan persoalan di mana gerak benda jatuh itu dilakukan dengan menghilangkan gaya hambatnya, sehingga kita melihat fenomena gerak benda jatuh bebas sebagaimana yang pernah Anda amati ketika Anda di SMA. Oke, kita akan modifikasi ini, kita akan simpan di sini dengan gerak benda jatuh tanpa hambatan dengan menggunakan Euler. Oke, ini kita akan lihat ya, gerak benda jatuh ini saya tutup. Ya, gerak benda jatuh tanpa hambatan ini tentu ini kita hilangkan, kemudian ini juga kita hilangkan, di mana N itu sama dengan tetap dia adalah min G saja, kemudian VA nya adalah sama dengan V mula-mula plus A nya adalah min G, berarti min G kali T seperti ini, kemudian Y nya adalah Y mula-mula, kemudian
plus V mula-mula kalikan dengan T, V0 ya, dikurangi dengan setengah GT kuadrat. G kalikan dengan T kuadrat bagi 2. Seperti ini ya. Ini setengah GT kuadrat. Kalau biar Anda aman ya gini. Nah, setengah GT kuadrat. Nah, coba kalau dari sini kita akan bisa melihat bagaimana kita bisa mencermati berapa kesalahan relatif untuk perhitungan secara numerik ini. Sebelum kita run, karena VA-nya ini nanti mula-mula adalah 0, maka kita akan menghitung karena ini pair pembagiannya tidak sama dengan 0, kita buat if ya. Ini sama lebih besar dari 0, maka ini kita lakukan perhitungannya, else error VA-nya sama dengan 0. Kita tulis seperti ini ya. Oke, kemudian coba kita akan run ini. Nah, ini kalau kita lihat, mungkin kita copy ya ke dalam Excel biar kita tahu. Oke, ini yang kedua. Oke, di sini saya kopikan headernya biar nggak usah melihat sini. Nah, kalau kita lihat pada benda jatuh bebas, untuk V-nya errornya relatif ini 0 ya, karena persis mirip ya, ternyata seperti itu. Namun jika kita lihat untuk Y-nya errornya cukup besar nih, semakin lama semakin besar, dari 0 kemudian ini naik seperti ini 0,82 seperti itu. Jadi kalau kita grafikkan seperti ini, insert chart, nah akan seperti ini. Jadi maksimum 0,82 ini untuk detik ke 15 seperti itu ya, semakin besar seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mengubah hanya H ini tidak 0,1 tapi 0, misalnya 0, lebih kecil dari sini, 0,05 misalnya. Apa yang terjadi? Ini di H-nya lebih kecil. Kita coba run. Ternyata error maksimumnya adalah 0,4 saja. Tadi 0,82, ini 0,4 saja. Artinya ketika kita mengubah selang waktunya menjadi lebih kecil, maka errornya juga akan didapatkan lebih kecil. Tetapi kalau ini hanya semakin kecil, maka proses perhitungannya akan semakin lama karena data yang diperoleh yang dihitung akan semakin banyak, sehingga ini juga tidak efisien juga. Oleh sebab itu, pemilih H ini harus benar-benar kita pilih sesuai dengan efektivitas dan efisiensi dari perhitungan yang kita lakukan. Jadi Anda sudah paham bahwa ketika hanya berubah lebih kecil, maka errornya juga lebih kecil. Melihat hal ini, error yang ada dalam metode Euler ini ternyata dia semakin lama semakin besar untuk menghitung Y-nya. Sedangkan untuk menghitung V, kita ketahui bahwa ternyata errornya 0. Errornya itu 0 ya, dari awal sampai akhir errornya itu 0 karena sama,
hasil antara numerical dengan analitik itu sama. Bagaimana cara mengatasi error ini agar ini tidak besar seperti ini, 0,8 dengan H 0,1 tadi? Kita akan memodifikasi metode Euler. Kita akan mengenalkan yang disebut dengan metode Feynman-Newton. Yuk kita ikuti penjelasannya secara lengkap berikut ini. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.